Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan progres W3 School saya. Nah, di sini kita masuk ke PHP File Handling atau penanganan file PHP. Nah, penanganan file merupakan bagian penting dari setiap aplikasi web. Nah, Anda sering kali perlu membuka dan memproses file untuk berbagai tugas. Nah, PHP memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membuat, membaca, dan mengunggah dan mengedit file. Nah, fungsi untuk penanganan file ada beberapa yaitu ada ada read file yang digunakan untuk membaca sebuah file dan menuliskannya ke buffer keluaran. Nah, ada fopen untuk membuka file, memberikan Anda lebih banyak pilihan daripada fungsi read file. Ada juga fread yang digunakan untuk membaca dari sebuah file. Ada fgets yang digunakan untuk membaca satu baris dari sebuah file. Dan ada ff untuk memeriksa apakah akhir file EOV telah tercapai. Dan ada fwrite untuk menulis ke dalam file. Ada fclose untuk menutup file yang sedang terbuka. Ada unlink untuk menghapus file. Nah, yang pertama kita bahas itu fungsi read file. Nah, fungsi read file ini membaca sebuah file dan menulis isinya ke buffer output, biasanya di browser. Nah, di sini kita memiliki file teks yang bernama web dictionary txt yang tersimpan di server dan tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi pertama itu kita buat dulu eh, file teks yang kita beri nama web dictionary. Nah, isinya itu kita ikuti saja ini, kita salin. Nah, selanjutnya ini, nah ada ini kode untuk membaca isi dari file tersebut, file ini. Nah, jadi kita bikin lagi eh, file, kita nama saja handle. Nah, di sini kita gunakan pertama itu read file. Nah, di sini ketika kita buka, nah handling, nah dia akan membaca semua isi dari file web dictionary yang kita punya. Nah, fungsi read file ini berguna jika yang ingin Anda lakukan hanyalah membuka file dan menulis isinya ke browser. Nah, pada bab selanjutnya eh, akan mengajarkan Anda lebih lanjut tentang penanganan file PHP. Nah, selanjutnya itu fungsi fopen yang digunakan untuk membuka file. Nah, fungsi ini digunakan untuk membuka file atau URL. Nah, parameter pertama fopen berisi nama file yang akan dibuka dan parameter kedua menentukan mode pembukaan file tersebut. Nah, di sini ada tabel yang mencantumkan berbagai mode untuk membuka file. Nah, ada R yang berarti read only, ya. Ada juga R plus yang digunakan untuk read dan write. Ada W untuk write only dan ada W plus read and write. Apa bedanya dengan Nah, ada juga A, append, read only, ada A plus, append, read and write, dan ada X, read only, dan X plus, read and write. Nah, di sini kita buat fungsi. Berarti,
kita ikuti contoh ini. Di sini kita pakai fopen. Nah, di sini kita coba yang pertama untuk read only. Nah, coba kita lihat hasilnya. Oh tidak, belum kita keluaran. Selanjutnya kita eh, nah, di sini sudah ada hasilnya. Yang dimana kita cuma bisa membaca filenya. Sekarang kita coba R plus, apakah bisa kita ubah? Belum bisa. Oh iya, di sini kalau untuk bisa write-nya juga, kita tambahkan F write. Oh, kita ganti teksnya menjadi, nah ini saya sembarang. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini sudah ada tambahannya. Dan ini juga menambah di dalam web dictionary-nya. Nah ini ada tambahan. Nah seperti itu. Nah selanjutnya kita masuk ke fwrite atau membaca file. Nah fungsi kita sudah pakai tadi ini fwrite digunakan untuk membaca file, membaca dari file yang sedang dibuka. Nah parameter pertama fwrite berisi nama file yang akan dibaca dan parameter kedua itu berisi opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Nah, ini ada kode PHP untuk membaca file web dictionary selesai, web dictionary txt hingga selesai. Nah, ini seperti ini. Dia membacanya hingga selesai. Nah, untuk membaca misalnya hanya 50 byte dari file, gunakan kode ini. Coba kita coba. Kita coba dulu nih. Oh, sorry. Sini kita yang dulu dan ini kita echo ya. Nah, dia hanya membaca 50 byte. Di sini 50 byte itu dia hanya sampai casca. Coba kita tambah menjadi 90. Eh, 900. Nah, seperti ini dia akan bertambah. Oke, selanjutnya kita masuk ke PHP fclose yang digunakan untuk menutup file. Nah, fclose ini digunakan untuk menutup file yang sedang dibuka. Nah, ada tipsnya. Nah, fclose itu apa ini? Merupakan praktik pemrograman yang baik untuk menutup semua file. Nah, setelah Anda selesai menggunakannya, di sini Anda tidak ingin file yang terbuka terus berjalan di server dan memakan sumber daya. Nah, jadi fclose ini penting supaya eh, setelah kita selesai, filenya ini berhenti berjalan. Nah, fungsi fclose ini memerlukan nama file atau variabel yang menyimpan nama file untuk ditutup. Nah, di sini kita sudah lakukan fclose myFile. Selanjutnya ada PHP fgets yang digunakan untuk membaca satu baris.
Nah, fungsi fgets ini membaca satu baris dari sebuah file. Nah, di sini ada contoh menampilkan baris pertama dari file web dictionary txt. Nah, ini sama saja. Kita lagi eh, kita coba fgets. My file. Nah, di sini kalau kita refresh, nah yang dia baca itu hanya baris pertama dari file kita, yaitu baris pertama ada Ajax. Nah, coba kita ganti untuk membuktikan di sini. Nah, dia akan baca baris pertama. Nah, selanjutnya ada EOF, pembacanya EOF. Nah, fungsi ini memeriksa apakah akhir file EOF telah tercapai. Nah, fungsi EOF ini berguna untuk melakukan perulangan melalui data yang panjangnya tidak diketahui. Nah, contoh di bawah ini membaca file web dictionary txt baris demi baris hingga mencapai akhir file. Nah, kita coba pakai contoh ini. Saya hapus tadi. Nah, di sini kita ordai. Enable to open. Selanjutnya, while. Nah, ini felf. felf my file. Oh, dia pakai tanda seru. Selanjutnya ada echo. Nah, echo fgets. Ini fgets tadi membaca satu baris dari sebuah file. Nah, dan FEOF itu untuk memeriksa apakah akhir file layoff telah tercapai. Nah, di sini kita lagi FGet-nya selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, beda kalau tadi tanpa FEOF dia akan membaca filenya eh dia satukan barisnya. Nah, karena kita pakai FEOF, nah dia akan baca dan fgets dia akan baca per baris dan mengulangnya sampai dia mencapai akhir file. Nah, ada juga fgets yang membaca satu karakter. Nah, fungsi fgets ini membaca satu karakter dari sebuah file. Nah, contoh di bawah ini membaca file web dictionary karakter demi karakter hingga mencapai akhir file. Kita ganti saja tadi fgets-nya menjadi fget karena kode yang lainnya sama saja. Di sini coba. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dia akan membaca baris karakter demi karakter. Beda dengan pakai fgets tadi dia membaca baris per baris dan diulangi menggunakan evop sampai dia mencapai akhir dari file. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke membuat dan menulis file PHP. Nah, di sini ada fungsi fopen untuk membuat file. Nah, fungsi fopen ini juga digunakan untuk membuat file. Mungkin sedikit membingungkan, tetapi di PHP file dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Jadi fopen ini bisa kita pakai untuk membuka file, bisa juga untuk membuat file. Nah, jika Anda ingin menggunakan perintah fopen pada berkas yang tidak ada, perintah tersebut akan membuatnya dengan syarat berkas tersebut dibuka untuk penulisan atau W atau penambahan atau A. Nah, contoh di bawah ini membuat file baru bernama testfile.txt di direktori yang sama tempat kode PHP berada. Nah, di sini kita coba kita dulu. Eh, kita coba buat lagi my file.
Terus kasih nama test file. Duh, kenapa ini saya selalu pakai? Nah, kita coba hasilnya. Ya. Oh, tunggu dulu, kita baca selanjutnya. Nah, jika Anda mengalami kesalahan saat mencoba menjalankan kode ini, periksa apakah Anda telah memberikan izin akses kepada file PHP Anda untuk menulis informasi ke hard drive. Nah, PHP write menulis ke file. Tunggu dulu. Nah, di sini kita lewati saya dulu karena saya belum dapat cara supaya dia dapat izin akses. Kita lanjut saja ke fwrite, menulis ke file. Nah, fungsi fwrite ini digunakan untuk menulis ke sebuah file. Nah, parameter pertama fwrite, fungsi fwrite berisi nama file yang akan ditulis. Dan parameter kedua adalah string yang akan ditulis ke file tersebut. Nah, contoh di bawah ini menulis beberapa nama ke dalam file baru bernama new file. Nah, di sini kita buat file baru. Nah, kita buat new file. Nah, di sini kita buka dulu. Karena di sini nama filenya new file tadi. Selanjutnya, nah, kita buat lagi txt. Nah, ini isinya. Kita buat saja isinya. Nah, terus kita buat fwrite. Fwrite txt. Nah, sheetnya ini ya sudah bagus. Kita fwrite lagi dan fclose. Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini kita lihat isi nih file. Oh, tunggu. Sepertinya coba kita hapus dulu. Hmm, apa salahnya ya? Oh, iya ini PHP-nya hilang. Nah, coba kita lihat new file. Nah, di sini sudah ada isinya yang baru. Coba kita kedekan lagi. Oh, tidak pertama, cuma satu kali ya. Kita ganti cicing. Oh, dia juga berganti. Nah, selanjutnya itu, nah ini, perhatikan bahwa kita menulis ke file new file.txt dua kali. Setiap kali kita menulis ke file,
kita mengirimkan string yang pertama berisi jandu, di sini jandu tapi saya ganti, dan yang kedua berisi jandu. Nah, setelah selesai menulis kita menutup file dengan fungsi fclose. Di sini kalau dibuka tadi tuh hasilnya begini, tapi saya ganti isinya. Nah, selanjutnya itu PHP menimpa data yang ada. Nah, sekarang setelah new file txt berisi beberapa data. Nah, kita dapat menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada untuk menulis menggunakan mode W. Nah, semua data yang ada akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Nah, pada contoh di bawah ini kita membuka file yang sudah ada dan menulis beberapa data baru ke dalamnya. Ini tat kodenya sama. Oh, sama saja. Cuman diisi saja isinya ini. Isi baru. Nah, isinya berubah. Nah, selanjutnya tambahkan teks PHP. Nah, Anda dapat menambahkan data ke file dengan menggunakan mode A. Nah, mode A ini menambahkan teks ke akhir file setelah mode W, menimpa dan menghapus konten lama file tersebut. Nah, tadi kita pakai W, jadi dia menimpa, dia tidak tambah baru. Nah, selanjutnya pada contoh di bawah ini kita menulis file yang sudah ada. Kita membuka file yang sudah ada itu new file yang tadi, dan menambahkan beberapa teks ke dalamnya. Kita ganti saja berarti ini jadi A. Nah, coba kita lihat. Nah, dia menambah eh, teksnya. Kalau kita coba dua kali, nah dia akan bertambah terus. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke PHP file upload atau unggahan file PHP. Nah, dengan PHP, mengunggah file ke server itu menjadi mudah. Namun, kemudahan selalu disertai bahaya. Jadi, selalu berhati-hati saat mengizinkan pengunggahan file. Nah, konfigurasi file php.ini. Ya, itu benar tulisannya. Ya. Nah, pertama pastikan PHP dikonfigurasi untuk mengizinkan pengunggahan file. Nah, di dalam PHP, file php.ini, Anda cari file uploads. Nah, tersebut dan atur nilainya menjadi on. Ini di mana ya? Oh iya, coba kita lihat di exam. Cek config. Oh ini, php.ini ya. Terus kita cari tadi. Eh, cari file upload ya. Oh ya, sudah on. Jadi kita tidak perlu ubah, tapi sudah on. Nah, selanjutnya itu buat formulir HTML. Nah, selanjutnya itu buat formulir HTML yang memungkinkan pengguna untuk memilih file gambar yang ingin mereka unggah. Nah, di sini kita baru buat saja form.html. Oke.
Nah, di sini saya mau langsung saja. Di sini karena sudah lumayan panjang dan sudah azan juga, jadi saya salin saja. Nah, sini coba kita buka ke form. Nah, pada form ini kita sudah bisa memilih file dan menguploadnya. Di sini, oh ya, diupload di upload PHP ya. Berarti kita bikin lagi file upload.php. Nah, ini coba kita pada lanjutannya nih. Nah, berikut beberapa aturan yang perlu diikuti untuk formulir HTML di atas. Nah, pastikan formulir tersebut menggunakan metode post. Nah, ini sudah metode post. Nah, formulir tersebut juga memerlukan atribut berikut, yaitu type multipart form data. Nah, atribut ini menentukan tipe konten mana yang digunakan saat mengirimkan formulir. Tanpa persyaratan di atas, pengunggahan file tidak akan berfungsi. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan itu atribut type. Atribut type file pada tag input. Nah, ini inputnya atribut type-nya. Sudah betul. Dan menampilkan kolom input sebagai kontrol pemilihan file. Dengan tombol browse di samping kontrol input. Nah, formulir di atas ini mengirimkan data ke sebuah file yang bernama upload PHP. Nah, isinya itu seperti ini. Kita salin saja. Oh, sorry. Upload PHP. Nah, ini coba kita jalankan formnya. Kita pilih file yang akan kita upload. Nih, kita paling saja. Selanjutnya kita upload image. Eh, Gak bisa ya. Eh, Kita baca lagi selanjutnya. Ini ada penjelasannya. Ini target diri itu menentukan direktori tempat file. Oh ya, saya belum bikin ya. Dia malah di sini mungkin. Berarti bikin dulu directory uploads. Nah, selanjutnya target file itu menentukan jalur file yang akan diunggah. Jalurnya. Dan upload oke. Sama dengan satu belum digunakan, akan digunakan nanti. Oh ya. Ya. Selanjutnya ada variabel image file type yang menyimpan ekstensi file dalam huruf kecil. Oh iya, iya. Selanjutnya periksa apakah file gambar tersebut adalah gambar asli atau gambar palsu. Nah, sekarang kita periksa apakah file sudah ada. Kita bisa menambahkan beberapa batasan. Pertama, kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada di folder uploads. Jika sudah ada, pesan kesalahan akan ditampilkan dan upload oke diatur ke 0. Coba kita jalan lagi. Kita kembali ke formulir, kita choose file, kita pilih like book ini, kita upload. Terus di-upload, belum ada ya. Go. Em, Selanjutnya itu kita periksa pas sudah keluar upload. Nah, if file exists,
target file. Oh, kita tambahkan coba ini. Nah, di sini ada juga untuk batasi ukuran file. Kolom input file pada formulir HTML di atas bernama file to upload. Bernama file to upload. Kolom inputnya. Nah, sekarang kita ingin memeriksa ukuran file. Jika file lebih besar dari 500 KB, pesan kesalahan akan ditampilkan dan upload akan diatur ke nol. Eh, kita coba lagi ini. Cek file size-nya. Nah, di sini ada untuk membatasi jenis file. Nah, kode di bawah ini hanya mengizinkan pengguna untuk mengunggah file JPG, JPEG, PNG, dan GIF. Nah, semua jenis file lainnya akan memberikan pesan kesalahan. Coba. Ini untuk file lengkapnya. Oh, ya kita ambil ini saja. Untuk lebih lengkap ya. Nah, kita lihat jalankan. Kita upload. Nah, sudah ada. Coba kita pilih file yang bukan PNG. Contohnya, nah ini dia bukan PNG. Kita upload. Nah, ini dia akan memberikan peringatan di mana file itu bukan image. Nah, juga terlalu besar. Berarti melebihi tadi batasnya itu 500 kilobyte. Ada juga, nah ini hanya JPG, JPEG dan PNG dan GIF yang bisa. Nah, dan ini file tidak terupload. Nah, mungkin itu saja progres saya sampai hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.